Kali ini kita mau bahas sesuatu yang cukup menggelitik ya dari sumber-sumber yang Anda bagikan. Kenapa kok banyak banget lulusan universitas, bahkan dari jurusan favorit nih, malah susah dapat kerja? Ini kan bikin bingung dan frustrasi banyak orang pastinya. Nah, misi kita sekarang ini, kita coba bedah data di baliknya. Sebesar apa sih masalahnya? Terus, jurusan apa aja yang paling kena dampaknya? Beberapa jawabannya mungkin bikin Anda kaget nanti. Akar masalahnya apa? Dan yang paling penting nih, strategi apa yang bisa Anda pakai buat ngadepin tantangan pasar kerja kayak gini? Iya, kita langsung lihat angkanya aja ya. Salah satu fakta penting dari sumber Anda, itu di awal 2025 kemarin ada lebih dari 1 juta sarjana loh yang tercatat nganggur. Nah, mari kita coba telusuri bareng-bareng kenapa ijazah S1 aja tuh kayaknya udah nggak otomatis jadi tiket emas ke dunia kerja. Oke, coba kita lihat gambaran besarnya dulu deh. Data per Februari 2025 itu kan nunjukin ada, 7,28 juta pengangguran total di Indonesia. Total ya itu? Iya, total. Nah, yang bikin kita fokus di sini, data Kemnaker nyebutin, 1.010.652 orang diantaranya itu lulusan universitas. 1 juta lebih, itu kan angka yang gede banget. Betul, 1 juta lebih itu bukan angka main-main. Itu setara populasi satu kota besar loh. Ini penting nih catatannya. Meskipun kalau kita lihat persentasenya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT buat sarjana itu di kisaran 5,25% sampai 6,23%, emang lebih rendah dibanding lulusan SMK yang bisa sampai 9,01% ya. Lebih rendah ya TPT sarjana? Iya, persentasenya lebih rendah. Tapi jumlah absolutnya yang 1 juta lebih ini, nah ini nunjukin ada masalah volume. Gampangnya pasokan sarjana kita itu banyak banget, melebihi kapasitas pasar kerja buat nyerap di posisi yang katakanlah sesuai gitu. Ini beda sama SMK, di mana TPT yang tinggi mungkin lebih nunjukin soal ketidakcocokan skill spesifiknya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin kaget gitu dari sumber Anda. Data per Maret tahun lalu itu kan nunjukin beberapa jurusan yang kita anggap primadona banget, aman lah pokoknya. Kayak contohnya teknik komputer, itu 7,5% penganggurannya. Terus ilmu komputer 6,1%. Iya. Ini kan relatif tinggi ya, malah di atas rata-rata TPT sarjana tadi. Yang paling tinggi malah kalau dari data itu antropologi, sampai 9,4%. Agak ironis ya, di zaman digital gini kok lulusan komputer malah banyak yang nganggur. Gimana tuh? Iya, ini emang kesannya aneh ya, kok bisa gitu. Tapi sumber Anda itu coba menjelaskan, masalahnya itu sebetulnya bukan karena kurang lowongan di sektor teknologi. Lowongannya sih ada, banyak malah. Tapi yang terjadi itu kesenjangan spesialisasi. Kesenjangan spesialisasi. Maksudnya gimana tuh? Jadi industri sekarang tuh nggak lagi cuma nyari lulusan IT yang generalis gitu. Mereka butuhnya talenta yang punya keahlian spesifik banget dan paling baru. Contohnya ya AI, cybersecurity, analisis data besar gitu. Nah, kurikulum di kampus kita seringkali belum bisa ngejar secepat kebutuhan industri ini berubah. Oh, gitu ya. Jadi kampusnya agak ketinggalan sama maunya industri. Bisa dibilang gitu. Sebaliknya nih, kalau kita lihat jurusan kayak ilmu gizi yang cuma 0,4%, atau pendidikan khusus 1%, kebidanan 1,4%, TPT-nya rendah banget kan? Nah, ini seringkali karena mereka terkait sama layanan esensial yang permintaannya ya stabil-stabil aja. Oke, paham. Tapi bukan berarti semua jurusan favorit jadi suram juga kan ya? Sumber Anda juga nyebutin ada prospek bagus kok buat lulusan yang punya, nah ini kuncinya, skill spesifik yang relevan banget sama zaman sekarang. Betul sekali. Kayak teknik informatika, terus bisnis digital, kedokteran juga masih, psikologi, teknik sipil, akuntansi, DKV, hukum, sampai AI tadi ya. Kuncinya, balik lagi, relevan nggak sama kebutuhan industri? Apalagi di era digital ini, gitu kan? Tepat. Nah, ini nyambung ke akar masalahnya nih, yang diidentifikasi sama sumber-sumber Anda. Pertama, yang paling jelas itu ya, skill gap. Kesenjangan keterampilan. Skill gap ya? Iya. Dan ini bukan cuma soal hard skill teknis aja loh, kayak bisa software A atau D atau analisis data. Tapi juga soft skill. Nah, ini yang sering kurang diasah di kampus. Contohnya soft skill apa tuh? Ya kayak komunikasi, kemampuan mecahin masalah, kerja tim, adaptasi, itu di dunia kerja dibutuhin banget, tapi di kuliah kadang porsinya kurang dibanding teori. Oke. Terus yang kedua, apa lagi?
Kedua, banyak lulusan itu minim banget pengalaman kerja nyata atau portofolio pas lulus. Cuma ngandelin ijazah sama transkrip. Padahal industri butuh bukti udah pernah ngerjain apa aja. Iya juga ya. Terus ada lagi? Ada faktor ekspektasi. Kadang lulusan baru punya ekspektasi gaji atau jenis pekerjaan yang gimana ya, mungkin belum realistis sama kondisi pasar, apalagi buat entry level. Sementara di sisi lain, banyak pekerjaan informal yang gajinya mungkin nggak sesuai harapan, tapi itu yang banyak tercipta di pasar. Jadi ada gap ekspektasi juga. Dengan luar biasa ketat. Makanya, kayak dibilang salah satu sumber Anda, gelar sarjana itu udah nggak seseksi lagi kayak dulu. Wah, dalam juga ya. Dan perlu dicatat juga nih, fenomena kayak gini nggak cuma di Indonesia loh. Sumber Anda nyebutin negara tetangga kayak Malaysia, Filipina, juga ngalamin hal mirip. Jadi ini tantangan regional sebenarnya. Oke. Jadi masalahnya kompleks ya. Terus solusinya gimana dong? Sumber Anda kan nyebutin ada solusi di level sistem, kayak kampus sama pemerintah harus nyelarasin kurikulum, perbanyak magang berkualitas, pusat karir di kampus dibikin lebih efektif, dorong kewirausahaan. Itu penting sih, tapi kan butuh waktu ya, dan kerja bareng banyak pihak. Iya, itu solusi jangka panjangnya. Nah, kalau buat pendengar kita nih, buat Anda yang mungkin lagi ngalamin ini, apa yang bisa dilakuin sekarang, secara individu? Nah, ini yang penting buat Anda pegang. Ada beberapa strategi kunci yang bisa langsung Anda terapkan, berdasarkan insight dari sumber-sumber tadi. Pertama, asah terus keterampilan. Jangan pernah berhenti belajar cuma karena udah lulus. Jangan puas sama ijazah aja ya. Betul. Sumber Anda tuh nekenin banget pentingnya ikut kursus online atau bootcamp, kejar sertifikasi profesional yang relevan sama bidang yang Anda incar. Dan jangan lupa, asah juga soft skill tadi. Itu sering jadi pembeda loh. Oke, pertama upgrade skill. Terus? Kedua, bangun pengalaman praktis. Ini krusial banget. Cari kesempatan magang, nggak harus yang formal berbulan-bulan. Yang singkat atau remote juga oke. Ambil proyek freelance atau ikut kegiatan sukarela yang bisa nambah isi portofolio Anda. Pokoknya, tunjukkan bukti nyata. Anda bisa kerja dan ngasilin sesuatu. Magang, freelance, volunteer ya. Penting buat portofolio. Lanjut. Ketiga, perluas jaringan, networking. Jangan malu buat hadir di acara industri, kayak seminar, workshop, atau job fair. Aktif juga di komunitas online yang relevan sama bidang Anda. Manfaatkan platform kayak LinkedIn secara strategis. Kenalan itu penting, bisa buka pintu informasi dan peluang yang nggak disangka-sangka. Networking. Oke. Apalagi? Keempat, bangun personal branding. Tunjukin siapa Anda dan apa keahlian Anda secara profesional, terutama di dunia maya. Kelola citra online Anda dengan baik. Jadi jualan diri secara profesional gitu ya? Bisa dibilang gitu, tapi dengan cara yang otentik. Terakhir, yang kelima, jaga fleksibilitas. Terbukalah sama berbagai jenis peran atau mungkin industri, apalagi di awal karir. Mungkin gaji pertama nggak sesuai ekspektasi, tapi anggap aja itu investasi pengalaman, batu loncatan. Dan jangan tutup kemungkinan buat coba wirausaha kalau emang ada minat dan ide yang bagus. Oke, jadi fleksibel dan terbuka ya sama peluang? Sip. Jadi kalau kita simpulkan ya, ijazah sarjana itu tetap penting, itu fondasi, tapi di pasar kerja sekarang yang kompetitif dan berubah cepet banget ini, ijazah aja jelas nggak cukup. Nggak cukup sama sekali. Kemampuan buat terus belajar, adaptasi, nguasain skill spesifik yang dicari industri, plus proaktif bangun pengalaman sama jaringan, nah itu kunci sebenarnya buat bisa sukses di karir zaman sekarang. Tepat sekali. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut, ini nyambung sama tren yang juga disinggung di sumber Anda. Kita kan lihat ada pergeseran global ke arah gig ekonomi, kerja berbasis proyek lepas, terus remote working makin marak. Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah, gimana Anda bisa mulai mikir buat ngebangun semacam, katakanlah, portofolio karir yang fleksibel? Jadi isinya bukan cuma satu pekerjaan penuh waktu tradisional, tapi mungkin kombinasi dari berbagai proyek, peran paruh waktu, atau bahkan usaha sampingan. Ini mungkin bisa jadi kunci buat ketahanan karir Anda di masa depan yang ya kita tahu makin dinamis dan nggak pasti ini. Gimana menurut Anda?